umumnya sekarang ini ya karena cenderungnya ke green building. Green building itu kemarin saya sudah cerita bahwa mengarah kepada penghematan energi dan ramah lingkungan. Nah, penghematan energi yang paling memungkinkan itu dan juga untuk mendapatkan udara yang bersih, karena kan saya awalnya sudah menjelaskan bahwa bukan saja dingin dan humidity-nya yang diperlukan, juga masalah kebersihannya, clean baunya, lalu juga flow-nya, aliran udara itu yang mengenai orang yang ada di dalam ruangan itu. Ya. Nah itu yang berpengaruh paling besar itu, yaitu kalau diatur secara ducting cerobong udara. Kalau digunakan hanya direct seperti yang di rumah, di kelas kita, itu yang sistemnya DX ya, direct expansion, ya itu rasanya sangat terbatas ya, dan sulit untuk mendapatkan desain yang seperti kita inginkan. Nah umumnya kalau unit-unit kecil itu orang hanya berdasarkan kira-kira luas ruangannya itu berapa, lalu istilahnya itu paling 1 PK, 3/4 PK, setengah PK, ya. Itu istilah pasarnya. Tapi sebenarnya itu cara yang salah ya, cara menghitungnya. Tetap sebenarnya kita harus mengetahui cooling load-nya dari ruangan itu. Nah, yang kedua ini adalah tentang ducting desainnya, ya, bagaimana udara dingin itu didistribusikan ke dalam ruangan. Distribusi udara ke dalam ruangan itu pastilah menyangkut kepada flow ya, apakah itu kecepatan alirannya ataupun jumlah alirannya, kapasitas alirannya. Ya. Karena apa? Karena setelah kita hitung total beban pendinginan itu, nah berapa jumlah udara dinginnya itu? Gitu. Nah, untuk itu memerlukan perancangan masuknya udara dingin ke dalam ruangan. Masuknya udara dingin ke dalam ruangan itu untuk mencapai kenyamanan itu ada batas-batasnya. Ya. Ada istilah di sini yang dinamakan, kalau ini digambarkan suatu diffuser yang mengeluarkan atau mendistribusikan udara dingin itu ke dalam ruangan. Nah, yang ideal itu adalah adanya, kita harus tahu straw. Straw itu paling jauh tiupan udara dingin ke dalam ruangan itu apa gitu ya, berapa gitu. Straw itu ada istilah straw. Lalu juga kita merasakan yang nyaman itu di mana gitu ya. Kalau misalnya apakah di lantai, tapi umumnya kan orang berdiri atau bekerja duduk ya. Nah ini dinyatakan di sini standar-standar yang sebaiknya didapatkan nanti dalam perhitungan itu. Ada kecepatan ya, lalu juga occupied zone ini daerah penempatan yang sebaiknya ada orang. Kalau misalnya terlalu kencang kecepatan udaranya itu, ya pasti tidak nyaman juga. Dan juga bisa saja terjadi suara di keluaran atau di diffuser udara ini ya. Dan juga tentunya posisi diffuser ini bisa juga bermacam-macam ya. Jadi, tergantung kepada bentuknya ruangan itu.
Nah, umumnya ada batasan-batasan tertentu dari kecepatan dan occupied zone, daerah yang ditempati untuk dapat kenyamanan itu. Ya. Dan memang pada akhir pekerjaan instalasi ini dilakukan pengetesan lalu pengukuran, ya. Betul nggak sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Nanti kita lihat juga bagaimana peletakan diffuser ini yang bisa dimungkinkan tergantung kepada ruangan. Nah, ini occupied zone room air velocities, ya. Ini disebutkan kecepatannya ini dalam feet per menit, ya, feet per menit. Lalu rekomendasinya sangat tergantung kepada fungsi dari ruangan tersebut, ya. Jadi jangan sampai nanti kita dapat terlalu kencang udaranya menyampai ke daerah kerja kita, lalu kertas-kertas yang ada di atas meja kita itu bisa berterbangan. Ya. Nah, itu juga tidak nyaman. Selain itu juga misalnya terlalu kencangnya itu udara itu mengenai tubuh kita juga bagi kita tidak nyaman. Nah, di sini diberikan beberapa angka berapa sebaiknya kecepatannya untuk mendapatkan nanti dimensi dari ducting itu. Dimensi dari ducting itu akan mempengaruhi jumlah udara dingin yang dilalui atau katakanlah kapasitas, ya, meter kubik per detik atau liter per detik, meter kubik per menit, itu kan sangat tergantung kepada kecepatan dan luas penampang, ya. I sama dengan V kali A. V itu kecepatan, A itu luas penampang. Kalau kecepatan dalam meter per detik misalnya dan luas penampang meter kuadrat, ya dapat Q-nya meter kubik per detik. Itu kapasitas aliran, ya. Nah, kita lihat di sini pengukuran dari kecepatan itu ada yang namanya alat anemometer, ya. Itu bisa dengan anemometer itu sekarang udah digital, kita bisa mengetahui berapa kecepatan udara yang keluar dari diffuser atau berapa kecepatan udara di lokasi tertentu di dalam ruangan itu. Itu biasanya dilakukan untuk melakukan tes terakhir apakah aliran udara itu sesuai dengan perencanaan. Dan kalau tidak, itu bisa dilakukan istilahnya balancing, ya. Balancing. Nah, tentunya kita kalau mengetahui bentuk aliran udara itu kalau ditiupkan ke dalam ruangan itu bagaimana, ya, patternnya atau polanya lah, ya, polanya bagaimana, itu sangat tergantung sekali tadi. Kalau ini kan posisinya diffuser itu di dinding, ya, di dinding. Bisa saja terjadi posisi diffuser itu di dinding. Nah, ini biasanya di lab dilakukan, kita menggunakan mungkin udara yang berwarna, ya. Kita bisa nanti ambil fotonya bagaimana bentuk pola aliran ini, ya, pola aliran ini. Dan dengan demikian kita tahu di mana kira-kira terjadi misalnya stagnasi ataupun di istilahnya side wall tapi high, tinggi, dan ini untuk pendinginan. Beda sekali kalau nanti untuk pemanasan heating, tapi kita kan kemarin tidak bicara tentang pemanasan karena sifat dari udara panas juga sangat beda dengan udara dingin, ya. Nah, kita lihat juga yang lain, posisi ini di dinding, ya, cukup tinggi, tapi ini kita tidak. Jadi kalau
udara panas itu meskipun sama-sama peletakannya itu sebetulnya beda lah kan, mungkin beda juga karena beda spesifik gravitinya ya, ataupun ya istilahnya berat jenis udara panas dengan udara dingin beda, sehingga tidak sama kelihatannya. Sini akan terlihat ada daerah-daerah yang stagnan ya, tidak tercapai. Kalau ini kita lihat tadi untuk cooling, maka ini cukup bagus ya, semua area ini akan dilalui oleh udara dingin. Ya. Dan ini tentunya sangat tergantung tadi bentuk ruangannya itu, apa memungkinkan nggak diletakkan diffuser di sini, atau bisa saja diffusernya di atas ya, seperti ini, di ceiling plafon, diffusernya di sini. Kita lihat di sini aliran udara dinginnya yang mengalir ya, di mana-mana dia akan dikenai udara dingin. Ini untuk cooling. Nah, kalau heating selalu ada daerah kosong ya, stagnan ya, tidak mendapat distribusinya. Itu tadi di atas, bisa saja buat dari bawah ya, dari bawah. Nah, mungkin kalian tahu ya, kalau di airport itu kita lihat yang di Soekarno-Hatta itu karena tidak memungkinkan peletakannya di atas plafon. Kalau kalian itu berada di ruang pemberangkatan, itu umumnya peletakannya itu memang di bawah. Kita akan melihat bahwa di situ ada tonjolan sesuatu yang segi 4. Nah, di situ ternyata karena di atas tidak memungkinkan dan di dinding tidak memungkinkan, maka diletakkan di bawah ya. Udara dinginnya dari bawah ke atas. Tapi kita harus tahu kira-kira nanti kalau begini ya, peletakan kursi-kursi ruang duduknya itu di mana sebaiknya. Ada juga memang di airport itu yang melalui sebetulnya bukan dari dinding, tapi membuat kamuflase seolah-olah ada kolom berbentuk segi 4, lalu di finishing sebegitu rupa, tapi ternyata itu memang buat peletakan diffuser yang bentuknya bulat untuk meniupkan udara dingin ke dalam ruangan. Nah, banyak juga kita temui yang model begitu sekarang, karena umumnya kalau airport, kalau kita perhatikan itu jarang sekali yang punya ceiling ya di daerah ruang tunggu, ruang pemberangkatan. Selalu dia langsung kelihatan atapnya. Justru atapnya itu yang bikin airport itu cukup mewah, bisa tinggi dan lain sebagainya. Nah, di situ akan dibuat kamuflase untuk bagaimana sebaiknya diletakkan diffuser ini. Nah, ini kalau dia posisinya di bawah tapi di dinding cukup rendah, dia akan terjadi stagnan ya. Tapi sebetulnya ini jarang sekali kita ketemui, karena kenapa? Udara ini untuk dibuat return kembali itu agak sulit ya, karena alirannya itu tidak bisa menyeluruh, sehingga ada daerah-daerah stagnan, dan kemungkinan untuk melakukan aliran udara yang return balik itu memerlukan ruangan-ruangan yang perlu diperhatikan lah bagaimana caranya return ya.
kembalinya udara itu. Nah ini heating, ya, heating tidak perlu kita perhatikan. Nah sebenarnya ini istilahnya outlet ya, outlet atau diffuser itu sekarang itu bisa juga kita buat dengan permintaannya, apakah berbentuk bulat ataupun berbentuk persegi ataupun berbentuk linear ya. Nah itu tentunya akan ada perhitungan kalau persegi itu ukurannya berapa, kalau bulat itu diameternya berapa. Ada lagi yang panjang-panjang itu seperti ini. Ini berbentuk, ini istilahnya bentuknya linear, ya, linear grill, linear diffuser. Kalau ini round, kalau ini persegi ya, persegi. Nah ini tentunya ada perhitungan luasannya berapa untuk menghasilkan aliran udara berapa ya. Dan ini juga cukup sering kita lihat sekarang ini untuk di airport ya, yang tadi saya katakan diletakkan di dinding, lalu dia cukup jauh untuk mencapai throw-nya, ya throw-nya, karena areanya itu cukup luas ya. Jadi ada beberapa cara, tentunya itu sangat tergantung koordinasi beberapa disiplin ya, terutama itu disiplin interior. Apa mereka setuju kalau peletakannya ini demikian, karena umumnya interior itu sangat pengaruh ya kepada bentuk estetika dari ruangan itu ya. Ada diffuser linear ini tujuannya adalah memang kalau kadang-kadang bentuk plafon atau ceiling, atau kadang-kadang disebut langit-langit itu sekarang itu sudah berbentuk ya sesuai dengan yang diinginkan interior, tidak hanya flat rata saja, kadang-kadang ada cekungannya, ada gelombangnya. Nah, itu harus kita mampu untuk meletakkan di mana kira-kira diffuser ini ya, sehingga artinya yang direncanakan oleh interior itu juga mampu diantisipasi oleh sistem air conditioning kita ya. Ini umumnya kalau kita perhatikan dia agak tersembunyi, lalu ada peletakan yang berbaris ya, paralel gitu, sehingga menambah bentuk juga untuk estetika ruangan itu. Nah ini umumnya adalah yang untuk bentuk-bentuk yang namanya diffuser itu distribusi yang udara ke dalam ya, untuk ke dalam ruangan itu namanya diffuser. Kalau yang return itu di dalam AC itu disebutkan grill semestinya. Grill, jadi kalau nanti ada referensinya, grill itu adalah untuk jalur balik ya, return grill yang akan menuju ke air handling unitnya. Nah, untuk membuat aliran-aliran ini, misalnya contohnya yang tadi ya, ini heatingnya, ini cooling. Ini kan gambarnya begini saja, seperti yang awal-awal saya tampilkan tentang aliran udara itu. Yang jelas nanti di sini kan ada ductingnya.
ductingnya. Nah, di situ nanti kita melakukan perhitungan-perhitungan ducting, lalu juga bagaimana jalur ducting itu mestinya. Itu akan terlihat nanti di layout ya, layout bagaimana jalur ducting itu dan bagaimana dimensinya ya, untuk mencapai perencanaan yang kita inginkan. Nah, kayaknya kita menuju ducting ya. Ducting itu bisa saja lurus, lalu ada belokannya, ya sama mirip-mirip pipa lah. Ada T-nya, ada elbow-nya, ada sambungannya, dan lain sebagainya ya. Itu yang Nah, kamu kirim ducting videonya ini perhitungannya itu tentu kalau misalnya di pipa itu ada yang namanya friction dalam aliran fluidanya. Nah, di ducting ini juga demikian, ada friksinya juga. Sehingga itu harus kita perhitungkan dalam nantinya memilih fan atau blower yang akan meniupkan udara dingin itu. Kalau pompa itu kan dasarnya daya pompa sama dengan head kali kapasitas ya. Kapasitas kali H total lah katakan. Nah, kalau itu fluida, cairan. Tapi kalau di udara itu juga ada perhitungannya, tapi dia istilahnya bukan head ya, head total tadi, tapi di sini adalah tekanan ya, tekanan. Ini dilihatkan berapa kecepatan dari udara itu tergantung kepada bentuk alirannya ya. Ini seperti diagram kecepatannya. Resultannya adalah VC ya. Nah, sifat-sifat ini udara mengalir di dalam ducting, cerobong, itu perlu kita ketahui. Nah, ini gambaran kalau antara throw tadi, lemparan ya, dengan terjadinya drop, penurunan ya, dari suatu bentuk diffuser yang ada di dinding. Ini semuanya gambar-gambar untuk ini biasanya diperoleh dalam percobaan di lab ya. Tapi kita harus mengetahui agar kita tidak salah nanti dalam melakukan sistem ducting untuk pendinginan ini. Mungkin saja perhitungan kapasitas pendinginannya sudah oke ya. Tapi pendistribusiannya ternyata tidak benar. Sering terjadi demikian. Itu memang sering terjadi. Sering terjadinya itu akibat dari koordinasi yang kurang lah. Katakan kurang antara mechanical engineer-nya dengan arsiteknya, dengan interiornya. Karena apa? Karena jalur ducting ini kadang-kadang tidak lurus saja, ada belokannya, dan belokan itu memerlukan radius yang kalau tidak dimengerti itu sepertinya kalau digambar oke saja, begitu diterapkan dalam lapangan itu ternyata tidak bisa gitu ya, karena kurang ruangannya kurang gede untuk ductingnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggagalkan sistem kita ya, sistem pengkondisian tadi. Ya. Jadi harus mengetahui sifat-sifat udaranya, lalu bagaimana ductingnya dan seterusnya ya. Ini ada istilah juga ya dalam ducting itu faktor K. Itu tergantung pada
apa perbandingan antara jumlah aliran CFM. CFM ini singkatan dari feet kubik per menit ya. Feet kubik per menit, lalu dibanding dengan rasionya dibandingkan dengan luas dari area dari dinding yang untuk keluar itu ya. Ini akan berpengaruh kepada kecepatan yang diperoleh. Ini sebagai contoh untuk ini dicontohkan untuk satu office ya, untuk office di mana peletakan dari diffusernya sekian, sedangkan grillnya, returnnya begini. Lalu bisa saja di ruangan itu ada beams itu tulang-tulang dari bangunan itu yang juga berpengaruh terhadap aliran udara karena dia akan mengenai hambatan ya. Jadi sistem perhitungan ducting ini, jalur ducting ini nanti kita akan punya sendiri sesi bagaimana menggambarkan jalur ducting ini dan juga bagaimana cara perhitungannya. Hari ini hanya kita bicara sifat-sifat dari aliran udara di dalam ruangan. Nah juga ketinggian dari katakanlah ceiling, plafon ataupun ceiling, plafon, langit-langit ya. Plafon itu kayaknya Belanda ya, bahasa Belanda ya, plafon. Sedangkan ceiling ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya langit-langit. Ya. Yang di atas ceiling ini ada lagi yang namanya duct ya, untuk lantai berikutnya kalau dia gedung bertingkat ya, bertingkat. Nah, ini kita melihat bagaimana kalau dia diposisikan di langit-langit itu area-area yang bisa dia dinginkan ya. Jangan sampai ada area yang justru tidak kena. Misalnya kalau ini ketinggiannya cukup tinggi, bisa saja dia ini tidak berpotongan, di sini kosong sehingga tidak dilalui oleh udara dingin. Nah akan terjadi orang-orang di sini tuh merasakan kok tidak dingin ya AC-nya gitu. Tapi mungkin orang di sini merasa cukup atau justru kedinginan gitu, sangat tergantung kepada tadi kecepatannya. Jadi kita harus tahu bahwa harapan kita itu area ini semuanya mendapatkan merata pendistribusian udara dinginnya. Nah kalau kita perhatian ketinggian ini umumnya kalau perkantoran ya, perkantoran itu rata-rata tingginya sama, hotel sama. Biasanya yang lantai bawah saja yang berbeda ketinggiannya karena lantai bawah itu biasanya untuk mula-mula orang masuk ke gedung itu akan merasakan kalau ceilingnya tinggi, wah itu merasa lega ya. Tapi kalau udah ke atasnya biasanya itu tipikal sama saja ya. Karena kadang-kadang arsitek itu inginnya orang merasakan pertama masuk ke gedung itu, wah mewah gitu ya, mewah. Pertama itu, maka di situ interiornya sangat dominan, ya, dominan peletakan, apakah lampu, apakah lukisan, lalu dan lain sebagainya. Nah kita harus bisa mengakomodir keinginan-keinginan itu ya. Memang dari sisi untuk bangunan-bangunan demikian itu mekanikal dan elektrikal itu adalah istilahnya untuk kelengkapan ya, utility. Beda kalau misalnya bangunan itu industri ya,
Kalau industri yang dominan itu memang mekanikal elektrikal. Bentuk bangunannya ya peduli amat gitu. Yang penting produksi bagus tercapai, tapi masalah bentuk pabriknya dan segala macamnya itu mereka tidak peduli. Justru yang penting adalah produksinya lancar, sehingga itu juga untuk ME sekarang istilahnya MEP ya, mekanikal, elektrikal dan plumbing itu sangat dominan sekali untuk industri. Tapi kalau untuk gedung-gedung komersial, gedung komersial itu antara lain perkantoran, lalu mall, hotel, rumah sakit, itu gedung-gedung komersial istilahnya. Bukan hunian, beda dengan istilahnya hunian. Kalau apartemen dianggap hunian ya. Hunian. Itu umumnya MEP itu adalah untuk kelengkapan utility. Ini contoh lain di mana udara dinginnya itu dari bawah lantai ya, dari bawah lantai. Sangat tergantung juga kepada ketinggian, lalu bagaimana straw-nya lemparan tadi. Ini bentuk dasar ya, bentuk dasar dari suatu diffuser ya. Diffuser itu memang didesain sedemikian rupa. Itu kalau diffusernya umumnya letaknya di ceiling, langit-langit atau di plafon, itu bisa arahnya kan 4 arah ya, bisa 4 arah. Tapi kalau misalnya di dinding hanya ke depan saja. Ya. Kalau yang di ceiling itu ke bawah, tapi dia bisa 4 arah. Jadi yang paling bagus itu memang sebenarnya di ceiling. Gitu. Tapi saya katakan tadi ada saja beberapa arsitek itu maunya peletakannya di ceilingnya tidak diganggu. Karena di ceiling itu akan banyak sekali peralatan ME yang lain. Misalnya di situ ada lampu, ya bisa saja di situ ada sprinkler, bisa saja di situ ada fire alarm, bisa juga kamera CCTV. Cukup ramai. Ya kadang-kadang ya katakanlah interior maupun arsitek itu kurang senang gitu. Bisa saja itu nanti diharapkan ini di tempat lain. Nah, kita harus bisa memberikan argumentasi bisa atau enggak gitu ya. Sebenarnya diffuser itu kita bisa pesan, bisa juga dia sudah ada standar ya, sudah standar. Dan umumnya kalau yang standar-standar saja, misalnya bulat, persegi, itu sudah umum ada untuk ukuran segini dia akan bisa menyalurkan udara sekian. Tapi bisa juga tailor-made, artinya kita pesan begini. Nah itu bisa beda pengerjaannya ya. Karena memang tadi itu tidak bisa dihindari karena keinginan dari mungkin interior tadi atau arsitek. Kebanyakan kalau yang standar itu ya, tinggal kita pilih dari brosur yang ada ya. Jadi ini dasar-dasar semua peletakan diffuser. Kita belum bicara ducting ya. Kita belum bicara ducting. Ini dari salah satu merek ya, tapi terus terang aja ini merek lama, sekarang banyak sekali timbul merek-merek baru yang memberikan spesifikasi teknisnya. Kalau diameternya sekian, berapa jumlah alirannya dan lain sebagainya. Di tempat mana yang ketinggiannya diletakkan yang lebih paling menguntungkan. Itu tinggal kita pilih saja. Ya.
Nah, ini tentang bagaimana distribusi ya, distribusi udara dalam ruangan. Belum lagi nanti cerita tentang perhitungan ductingnya. Itu kita akan memasukkan rumus-rumus, tabel-tabel, grafik maupun ya bagaimana cara untuk bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk belokan atau sambungan yang lainnya lah, join-join yang mirip-mirip juga seperti pipa ya, pipa. Nah, kalau sudah kepada ductingnya sendiri, piping apa ya, ya ductingnya cerobong itu akan ada perhitungan seperti pemipaan itu. Ya. Dan untuk ducting ini itu apa yang kita harapkan adalah jangan sampai udara dingin yang ada di dalam ducting itu keluar, ya, keluar. Kenapa? Karena itu yang memang kita harapkan kalau bisa sampai ke dalam ruangan. Meskipun pada kenyataan mungkin ada loss, ada kerugian-kerugian. Dan di situ akan ada masalah tentang insulation, ya, isolasi. Nah, isolasi itu akan mempengaruhi akan terjadi nggak kerugian-kerugian dingin itu di dalam perjalanan udara dingin tersebut untuk menuju ke dalam ruangan. Sehingga akan ada perhitungan pemilihan ketebalan insulation, ya. Ketebalan ducting itu umumnya ducting itu bahannya adalah seng, lalu dilapis dengan glass wool, lalu dilapis lagi dengan aluminium foil. Glass wool ini variasi sekali tebalnya, sangat tergantung kepada berapa yang akan dicapai kedinginan itu sampai ke ruangan. Memang sekarang juga sudah ada ducting-ducting yang langsung dibuat di pabrik untuk langsung digunakan di bangunan. Misalnya sudah menggunakan styrofoam, dan itu sudah ada ketebalan sendiri, ya tinggal dipasang saja di lapangan. Sedangkan kalau yang ducting yang tadi konvensional tadi itu biasanya dibuat di lapangan, ya, menyesuaikan lapangan. Nah, kemungkinan sekali akan berkembang ducting itu material-materialnya, karena ducting itu sendiri umumnya memakan space, ya, ceiling. Jadi kalau kalian suka perhatikan gedung yang baru-baru dibangun itu, nah ducting itu pun harus digantung, ya, harus digantung, sehingga harus ada space antara plafon dengan duct atasnya itu. Nah, itu juga biasanya kita harus melakukan negosiasi dengan struktur, ya, biasanya struktur. Untuk ini saya harus punya space sekian gitu, karena saya ada ducting utama ukurannya sekian, lalu harus ada penggantungnya dan lain-lain sebagainya, ya. Itu umumnya untuk gedung-gedung itu yang paling rumit itu negosiasinya adalah yang untuk AC, ya. Dengan masalah ducting ini, ducting itu cukup memakan space sehingga akan mengganggu ketinggian dari lantai ke lantai, ya. Kalau maunya si arsitek katakanlah, ya, jangan terlalu banyak memakan space, akan merugikan ketinggian.
Nah, itulah akhirnya keluar yang sistem VRV tadi, variable refrigerant volume, itu tidak menggunakan ducting. Kira-kira kayaknya samalah dengan sistem yang split biasa di rumah kita, tapi satu unit luar itu, outdoor unit, itu bisa panjang pemipannya sekian, lalu bisa digunakan indoor unitnya berapa banyak gitu, dengan menggunakan sistem itu. Itu sekarang sangat banyak sekali digunakan umumnya di gedung-gedung yang di ceiling space-nya, ruangan untuk ducting-nya itu sangat minim ya, tidak memungkinkan meletakkan ducting di atas plafon. Nah, akhirnya larinya ada sistem VRV. VRV itu adalah patennya dari Daikin ya. Daikin yang menemukan sistem itu. Karena tidak gampang bagaimana satu unit yang outdoor unit itu bisa mendistribusikan refrigeran dinginnya sampai sejauh sekian meter lalu bercabang-cabang gitu ya. Itu tidak gampang. Sehingga Daikin mematenkan VRV itu. Karena sudah dipaten oleh si Daikin, merek-merek lain yang ingin membuat VRV itu sudah tertutup kemungkinannya. Tapi merek lain itu juga tidak hilang akal gitu. Mereka bikin yang belum dipaten itu VRF, Variable Refrigerant Flow. Nah, itu jadi coba kalian pikir, apa sih bedanya VRV, Variable Refrigerant Flow, dengan Variable Refrigerant Volume. Satu-satuannya volume, isi, satu lagi flow. Flow itu kapasitas. Coba kalian kira-kira mikir, apa sih perbedaan sistem itu ya? Kalau katakan kalau ini salah satu dia mengandalkan volume alirannya itu, sekarang flow. Ya akhirnya yang selain Daikin ya bikin juga, tapi dia namanya VRF yang kalau dilihat dari sistemnya sama saja ya. Ya, mungkin besok saya akan lanjutin tentang ducting. Hari ini hanya untuk ini aja. Tadi ketua kelasnya Beckham saya minta bahannya kemarin. Ya, memang itu akan saya berikan, tapi itu salah satu bahan nanti kalian itu untuk UTS. Jadi saya harap itu bahan itu perlu dipelajari karena sangat complicated dalam perhitungannya. Ya, sangat complicated. Saudara Beckham ada ya? Apa? Ada nggak? Ketua kelasnya. Iya Pak, kenapa Pak? Gini Beckham, kalian jadinya jumlahnya berapa orang semua ya? Ada, kemarin sih dari data ada 40 orang sih Pak. 40 ya? 40 ya? Hmm. Nah ini nanti saya ngarepin akan ada tugas kelompok ya. Dan tadi saya tekankan tadi mengenai perhitungan cooling load. Saya minta tolong kamu bagi 4 kelompok deh. Ya. Dibagi 4 Pak? Iya, kalau sekitar, coba pastikan dulu, saya inginnya 3 aja. Oke. 3 kebanyakan nggak gitu. Kalau misalnya 36 gitu ya, 36, 3, tapi udah kalau 40, ya mungkin 4 kelompok ya. 4 kelompok.
Dan tolong nanti setiap kelompok itu siapa yang ketua kelompoknya. Bisa nggak kamu beri saya besok? Bisa Pak, ntar saya Daftar nama kelompok. Katakanlah 1, 2, 3, 4. Satunya siapa, 2. Mereka bisa milih temannya sendiri lah. Oke. Nanti tiap kelompok itu akan ada tugas kelompoknya. Oke Pak. Nah, tugas kelompok yang pertama ini menyangkut perhitungan cooling load yang dasarnya bahan kemarin. Ya, mungkin besok saya berikan bahan itu dengan yang hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Kelompok kan nanti bakal dikasih Pak. Gimana? Tugas-tugas kelompok nanti bakal dikasih Pak. Ya, nanti setelah saya dapat daftar kelompoknya, nanti baru saya berikan, mungkin 2 kali pertemuan lagi, ya, saya berikan tugas kelompok 1 dulu, pertama, gitu. Nanti ada lagi, itu nanti jadinya jadi kita nggak ada UTS, saya nilai tugas kelompok aja. Berarti nilai UTS dari presentasi kelompok itu ya Pak? Ya, mungkin ya, saya rasa begitu. Saya nggak mungkin bagaimana kalau bikin soal lalu saya belum dapat caranya. Saya coba kelompok aja. Dan walaupun bagaimana sebenarnya dalam kenyataan di lapangan itu pekerjaan engineering itu nggak bisa sendiri, memang kelompok juga. Sehingga mungkin tugas kelompok ini cukup awal-awal sudah saya berikan, nanti tapi harus hasilnya bagus lah, perfect gitu ya, tidak asal-asalan. Jadi kalian merasakan sendiri bagaimana merancang sistem refrigerasi. Untuk sampai di sini ada pertanyaan? Untuk materinya nanti Bapak kasih juga Pak? Iya, nanti saya berikan. Baik Pak. Karena lebih awal saya berikan, kalian bisa pelajari dan lebih detail. Untuk yang begini, ya mungkin saya terlalu detail memberinya, ya. Tapi bahan nanti saya berikan, referensi buku. Kalau nggak salah kalian juga kemarin minta ini ya, buku referensinya apa saja gitu ya. Ya mungkin besok saya berikan daftarnya. Tapi saya katakan bahwa untuk AC ini sebenarnya intinya sama saja, ya. VAC ya, ventilation and air conditioning. Jadi nanti selain AC ada ventilasi, gitu. Itu memang mata pelajaran kita. Tapi saya selesaikan AC dulu. Ventilasi itu sangat tidak terlalu banyak, sedikit saja, karena kita hanya melakukan pergantian udara ya, udara dalam ruangan itu sebaiknya bagaimana pergantiannya itu sangat beda antara misalnya gudang dengan dapur dengan WC. Itu untuk daerah-daerah yang memang tidak di-AC-kan. Kalau daerah-daerah yang tidak di-AC-kan, gudang, dapur, WC, ataupun ruangan genset, ruangan pompa, itu nggak di-AC-kan biasanya. Atau ruangan tangga untuk kebakaran itu untuk orang ngabur itu tidak di-AC-kan. Itu ada yang namanya untuk ventilasi. Nah itu kalau ventilasi sangat sederhana ya, itu nanti setelah AC saja lah saya sampaikan. Ada pertanyaan? Jadi bisa ya, besok saya dapatkan daftar dari kelompok ya. Ya Pak, nanti saya buka Pak. Ya kalau bisa mereka bolehlah milih temannya masing-masing dan harap kerjasamanya yang baiklah untuk membuat tugas kelompok ini. Yang lain ada pertanyaan? Ini rata-rata angkatan berapa ya?
tahun 17, 2017. Pak. 17. Hmm. 17 ya. Sudah ada yang ambil tugas nggak ya? Belum ya? Ada, Pak. Itu yang kerja praktek sudah ada yang masuk? Belum tahu ya. Beberapa udah ada, Pak. Yaki apa ya? Ada beberapa orang ya saya mintakan surat tanda bahwa dia kerja praktek. Jadi hari ini saya rasa cukup Zaki, Beckham. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Besok sebelum masuk lagi kamu ingatin saya tentang bahan ya. Oh iya, Pak. Yang akan saya kirim ke kamu. Kamu nanti bagi-bagi ke teman, lalu jangan lupa kelompoknya. Mungkin bisa 4 kelompok atau 3 kelompok. Dan bahan tugas itu akan saya berikan sebelum UTS. Ya, yang beberapa, ya ini tahap pertama lah, bahan tugas pertama dulu lah. Mungkin 2 kali kuliah lagi saya akan kasih bahan untuk tugas kelompok. Oke. Kalau gitu kita cukup di sini dulu. Boleh kita tutup? Boleh, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, Iya, Pak. Juga. Makasih, Pak. ya mari. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak, Bapak. Ya, pada nggak keluarin tampangnya ya? Tutup. Iya nih, Pak. Pada nggak mau. Videonya nggak? Saya belum. Ini kelemahannya kita nggak bisa Biar kenal, Pak. Biar langsung. kenal. Iya, Om. Oke. Sampai minggu depan ya. Iya, Pak. Iya. Pak. Assalamualaikum. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Bukannya besok ya, Pak? Ya? Wih. Kelasnya kok minggu depan? Iya, Bek.